Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Bertemu lagi dengan saya Ananet. Astagfirullah, guys. Bentar guys. Aduh, ya. Gini. Nah, begini kan lebih enak. Oke. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis dan subscribe video ini teman-teman. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, saya minta tolong dulu subscribe dulu ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Dan saya mau doakan yang terbaik buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai habis dan subscribe video ini. Jangan lupa teman-teman, kita doakan yang terbaik juga buat negara tercinta kita, yaitu negara Indonesia. Oke, dalam kesempatan hari ini saya akan berbagi ilmu dikit mengenai kalian ya, tentang ilmu agama lagi ya teman-teman. Karena saya kok doyan banget ya bahas-bahas ini sekarang, kayak ketagihan gitu saya teman-teman. Jadi gak apa-apa kan? Nah, jadi nanti kalau saya bosan ganti lagi teman-teman. Wah, terserah Mbak Anu dong ya. Iya nggak apa-apa kan teman-teman. Nah, yang buku abad ke-20 nya gimana Mbak Ana? Kata abi saya jangan dilanjutin lagi teman-teman. Takutnya kalian itu nanti boring teman-teman. Bosan gitu. Bagi kalian bosan nggak sama pembahasan buku abad ke-20? Kalau kalian tidak bosan, nanti insya Allah saya lanjutkan lagi. Kalau kalian bosan, saya akan terus upgrade diri untuk ganti-ganti ya teman-teman pembahasannya. Dan hari ini saya akan membahas mengenai agama-agama teman-teman, karena saya ini bukan juga teman-teman, tapi ini saya candu ya teman-teman. Saya senang sekali bahas ini ya teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai Islam adalah negara astagfirullah, bukan Islam adalah agama yang sempurna. Nah, itu teman-teman, judulnya itu ya, judulnya seperti ini ya. Ini itu saya lihat di kajian-kajian ya teman-teman. Nah, ini kita membahas mengenai cara meningkatkan iman kita, kualitas iman kita teman-teman. Yang pertama teman-teman, meninggalkan sesuatu yang tidak berpengaruh bagi kita, yang tidak bermanfaat bagi kita. Contohnya apa Mbak Ana? Contohnya itu seperti kalian itu apa ya? Tapi bukannya saya nyinggung ya teman-teman, tapi kan itu kan hobi ya teman-teman. Tapi yang coba kalian menggunakan uang untuk lebih bermanfaat lagi teman-teman. Saya punya banyak ya temen yang suka ngoleksi foto-foto bias teman-teman. Terus saya tanya, itu foto biasnya buat apa? Ya buat senang-senang, itu adalah hobi ya. Terserah dia dong hobi, tapi Yus kok aku ngejat sih, astagfirullah, bukan ya teman-teman. Apa ya, pokoknya kalian paham gak sih? Aku gak bisa kasih contoh. Ini gak ada contohnya deh. Nanti kan saya beri di deskripsi ini teman-teman. Maaf ya teman-teman, saya bukan bermaksud untuk ngejudge. Itu adalah hobi ya teman-teman. Tapi bagi kalian gimana, itu bermanfaat apa enggak? Tapi bagiku itu adalah hobi dia, jadi ya terserah dia gitu teman-teman. Ada orang yang enggak itu buat apa sih ngoleksi kayak gini. Nah, itu ada ya teman-teman. Tapi saya lebih menghargai teman saya yang ngoleksi itu teman-teman, karena saya dulu juga kayak gitu. Tapi sekarang saya enggak, karena saya berpikir sudah tidak bermanfaat lagi ya teman-teman. Nah, itu yang kedua, yaitu tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Jadi tidak kepo gitu teman-teman. Jadi kayak kemarin itu kayak ada tetangga kalian yang lagi kayak ada masalah gitu teman-teman. Terus kalian itu kayak berusaha untuk cari-cari informasi, kenapa kalau mereka bertengkar gitu, terus bisa menjadi gosip ya teman-teman. Tapi ada yang, kecuali kok dia itu cerita ke kamu minta solusi gitu, nah itu baru ya teman-teman. Itu bagi saya kayak gitu ya teman-teman, itu contoh bagi saya. Nah, itu ya teman-teman, dua cara untuk meningkatkan kualitas iman kita ya teman-teman. Dan ini susah banget ya teman-teman. Bagi saya yang susah itu nomor 2 ya teman-teman. Kalau nomor 1 saya bisa menahan diri, alhamdulillah. Yang nomor 2 ini teman-teman, kadang saya masih kepoan teman-teman, karena saya itu anaknya kepoan teman-teman. Nah, Rasulullah itu mengajarkan kita teman-teman, kalau kita berjalan itu jangan noleh kanan kiri teman-teman, karena bisa saja ya teman-teman. Tapi kalau dipanggil itu baru ya noleh teman-teman. Nah, tapi kalau berjalan dianjurkan untuk lurus ke depan ya teman-teman, memandang ke depan. Nah, kenapa Mbak Anas? Bentar, teman-teman. Nah,
Kenapa Mbak Ana harus menandang ke depan? Takutnya kalau noleh-noleh kalian nanti tidak sengaja melihat kemaksiatan yang bisa membuat dosa teman-teman. Contohnya apa? Contohnya kalian noleh kanan kiri terus ada rumah ya teman-teman. Rumah yang pintunya itu nggak sengaja ketupat, terus habis itu ada perempuan yang buka aurat nggak pakai kudung teman-teman. Nah itu teman-teman, itu apa bisa menjadi dosa ya teman-teman. Nah itu iya katanya gitu katanya. Itu kan saya lihat kajian gitu teman-teman. Itu ini tuh ya itulah, astagfirullah. Udahlah kamu jangan banyak komen, aku tuh kebiasaan buku saya itu banyak komen teman-teman. Nanti saya tunjukin ke kalian insya Allah ya. Kalau banyak komen juga tidak baik teman-teman dalam Islam teman-teman. Nah itu juga saya itu masih itu kekurangan saya teman-teman, yaitu banyak komen. Banyak komen. Nah ini nomor nah ini teman-teman ada contohnya teman-teman, contoh lain yang apa tidak ikut campur dalam urusan orang lain atau tidak kepo teman-teman. Nah itu adalah tidak melihat privasi orang lain di HP teman-teman. Jadi kalian itu gak kayak buka HP teman-teman, buka HP teman-teman kalian gitu teman-teman, atau buka HP ya itu pokoknya teman-teman kalian tuh apa kalau kalian nggak sengaja kalian langsung minta maaf ya, maaf ya saya nggak sengaja lihat tuh apa notif HP-mu gitu, saya nggak sengaja gitu. Nah itu teman-teman, katanya kita tuh gak boleh kepo sama privasi orang lain. Kalau kita diizinkan boleh main HP-nya, tapi gak boleh buka ini ya, gak boleh buka ini ya, jangan dibuka teman-teman, jangan dibuka. Saya itu kadang itu masih kepo banget teman-teman, itu lah kalau bacanya. Saya itu juga kadang itu ya, Mbak Ana ini pakaian HP ku tapi jangan buka ini, tak buka teman-teman. Astagfirullah, itu dosa teman-teman. Saya itu dulu itu kayak gitu teman-teman. Larangan adalah perintah ya teman-teman. Nah jangan dicontoh teman-teman. Sekarang saya lagi berusaha untuk tidak kepo ya teman-teman, tidak kepo dalam tidak kepo dengan HP-nya orang gitu teman-teman, karena itu privasi teman-teman. Jadi kok ada teman kalian yang buka HP lancang gitu ya, kalian tegur saja, kalian marah saja, gak apa-apa, itu kan privasi ya. Itu kadang saya tuh masih itu teman-teman, masih kepoan. Nah tapi ada teman-teman 5 tipe yang 5 tipe dalam mengikuti dalam astagfirullah biar lebih singkat Kak baca ya. Ada 5 hal dalam mengikuti campur dalam urusan orang lain. Maksudnya tuh ada 5 tipe ikut campur dalam urusan orang lain. Nah itu ya teman-teman. Nah, yang pertama yaitu wajib itu kayak itu sampai melanggar syariat teman-teman. Jadi kalian itu boleh ikut campur dalam urusan orang lain jika urusan itu sudah melanggar syariat teman-teman, sudah melanggar akidah peraturan Islam teman-teman. Nah, yang kedua yaitu sunnah itu seperti kamu itu jika saya baca aja ya, jika kamu menegurnya jadi lebih baik dan tidak bikin dia lebih tersinggung dibandingkan dengan ditegur orang lain. Contoh, kamu menegur temanmu yang mulutnya bau, itu lebih baik karena dia tidak terlalu tersinggung karena kamu yang menegurnya dibandingkan ditegur orang lain. Ditegur orang lain gitu ya. Jadi nggak apa-apa ya teman-teman saat menegur teman kalian ya teman-teman, jadi lebih baik gitu. Terus kalian kasih solusi gitu teman-teman. Nah itu ya contohnya tadi kan teman kalian itu bau mulut teman-teman. Nah itu akhirnya kita itu menegurnya, terus kita beri saran gini kayak gini gitu teman-teman. Itu nggak apa-apa ya teman-teman. Nah dibandingkan dia itu ditegur orang lain, nah terus dia itu lebih sakit hati teman-teman daripada ditegur kita. Itu contoh pengalaman saya itu iya pengalaman saya beneran teman-teman. Jadi saya itu ya
kebetulan mulut saya ini bau teman-teman. Nah itu ya, itu pas LDKS kemarin ya teman-teman. Nah mulut saya ini bau, terus saya ngomong-ngomong sama teman saya, terus tiba-tiba teman saya nyeletuk bilang kalau mulut saya itu bau gitu. Oh iya, saya langsung senang dong karena saya akhirnya tahu kalau mulut saya itu bau. Astagfirullah, mulut saya itu bau. Terus jadi saya bisa berhati-hati dan bicara, terus bisa bersihin mulut saya teman-teman. Itu sumber dari baunya itu yang mana gitu teman-teman. Saya senang aslinya ditegur. Terus saya bilang gini, oh ya makasih ya sudah negur. Kalau aku gak ada kamu atau ditegur orang lain, pasti aku lebih tersinggung daripada ditegur kamu gitu. Aku bilang gitu teman-teman sama temanku gitu. Terus aku bisa tahu kalau itu membuat orang kisi gitu. Nah dia itu ya, terus dia bilang gini, oh iya maaf juga ya, nah aku tadi negurnya kayak gitu. Nah enggak, aslinya dia negurnya baik-baik kok dia, cuma ya gitulah, dia itu kayak merasa bersalah ya, karena negur aku gitu ya. Aslinya aku senang kok ditegur, jadi kalau ditegur jadi lebih baik gitu, saya jadi lebih baik, saya merasa senang gitu teman-teman. Tapi kalau ditegur tapi aslinya saya nggak salah gitu, saya tuh kayak gondeli gitu di hati, kayak wih apa sih kamu kayak ngono kok gitu kayak ya Allah ya gitu ya. Tapi saya gak bilang gitu dari mulut, saya itu kayak lebih ke hati dulu, nyeminya saya ngomel-ngomel di hati teman-teman kalau saya nggak salah. Tapi bisa aja saya nggak sadar ya kalau itu aslinya itu benar, cuma saya itu nggak sadar kalau itu benar, itu bisa jadi teman-teman. Tapi makanya saya itu kalau ditegur itu nggak kayak ngengkel gitu, saya diam aja ya, karena saya nggak tahu itu bener apa enggak gitu, biasanya gitu saya guys. Jadi saya masih ditegur itu pasti saya diem. Tapi hati saya kadang ya gitu menye. Tapi kalau itu udah diteguran benar, saya berterima kasih pada orang yang negur gitu teman. Biasanya saya gitu teman-teman. Nah itu ya teman-teman, dan itu sunnah teman-teman, bisa dapat pahala loh teman-teman, wajib juga bisa dapat pahala ya teman-teman. Dan mubah itu nggak dapat pahala, nggak dapat dosa teman-teman. Ya itu kayak itu contohnya tuh kepo yang sewajarnya gitu, seperti pertanyaan umum apa cita-citamu dan lain-lain sebagainya teman-teman. Itu mubah ya teman-teman. Nah makruh itu bisa jadi dosa ya teman-teman. Nah itu seperti keponya itu pertanyaannya personal, pertanyaannya personal seperti kapan nikah dan lain-lain sebagainya. Nggak semua orang itu relevan ya dengan pertanyaan seperti itu. Ada orang yang tersinggung lah sama pertanyaan seperti itu ya teman-teman. Jadi berhati-hatilah ya teman-teman. Haram ya kepo, apalagi dijadiin gibah ya teman-teman. Sudah pertanyaannya menye terus dijadiin gibah, wah itu ya teman-teman, hati-hati ya teman-teman, itu dosa haram hukumnya teman-teman. Nah, tapi teman-teman kalau kalian mau menegur yang baik, itu kalian itu harus negurnya itu baik, terus kasih solusi gitu teman-teman. Nah itu ya teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Jadi kalau ada salah, saya mohon maaf. Di sini kita sama-sama belajar, saya belajar, kamu juga belajar, kita semua sama-sama belajar. Dan kalau ada informasi yang salah, saya mohon maaf, bisa kalian koreksi di kolom komentar. Kalau kalian mau berpendapat, kalian tulis saja lagi di kolom komentar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.